Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dapat menerima firman-Mu, dan setelah itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2. Tema renungan kita, menyiapkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain menunggu, berjaga-jaga adalah pekerjaan yang seringkali membosankan. Mengapa membosankan? Karena tidak ada kepastian. Sebuah perusahaan suatu ketika mengalami kecurian. Berdasarkan rekaman CCTV, para maling beraksi pada pukul 2 dini hari. Meski ada beberapa satpam yang berjaga, mereka leluasa mencuri barang berharga karena semua satpam ternyata terlelap, tertidur. Sebelum mereka beraksi, mereka sudah melakukan pengamatan sehingga mengetahui kapan para satpam itu siaga, kapan mereka mengantuk dan tertidur lelap. Saudara, merasa aman membuat seseorang tidak berjaga-jaga. Akibatnya, orang itu bisa menjadi lemah iman dan akhirnya bisa mengalami kesuaman secara rohani. Seseorang akan berjaga jika dia sudah memahami bahwa yang dinantikan atau yang ditunggu-tunggu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting di dalam hidupnya. Jadi berjaga-jaga itu adalah tindakan menunggu atau menjaga sesuatu yang berharga. Apa yang kita tunggu sebagai seorang Kristen? Alkitab menyatakan bahwa Kristus akan datang kembali. Artinya kita harus menyiapkan diri kita. Kristus mau supaya kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang tidak kita ketahui waktunya. Tetapi sekalipun kita tidak tahu persis kapan waktunya, tapi yang pasti dia akan datang kembali. Ada tanda yang sangat jelas yang dinyatakan dalam Matius 24 ayat 14, bahwa kesudahan segala sesuatu akan tiba jika Injil Kerajaan Allah telah diberitakan ke segala suku bangsa, ke semua suku bangsa di dunia ini. Inilah tanda yang paling jelas, dan inilah tugas utama gereja ataupun orang-orang percaya. Kita adalah hamba yang baik saat kita selalu setia mengerjakan amanat ataupun perintah Tuhan Yesus, terkhusus berkaitan dengan pemberitaan Injil, kabar baik yang menyelamatkan. Bagaimana caranya agar berjaga-jaga menjadi hal yang menyenangkan? Maka kita harus selalu menyiapkan diri untuk berjumpa dengan Kristus. Hidup sesuai dengan segala perintahnya. Kita diminta untuk terus bertekun di dalam doa. Artinya kita terus terhubung kepada Tuhan. Membangun hubungan yang baik, hubungan yang intim, komunikasi yang intim dengan Tuhan. Lalu dikatakan, tetaplah bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan membuat kita tetap di dalam kerendahan hati. Kesiapan kita berkaitan dengan totalitas hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saat berjaga-jaga, kita tidak membiarkan iman kita tercuri oleh berbagai situasi ataupun kenikmatan dunia. Apakah setiap hari saya sudah berjaga-jaga? Apakah setiap hari kita sudah berjaga-jaga? Apakah saya sudah mempersiapkan diri saya secara pribadi sehingga tidak malu bertemu dengan Kristus saat dia tiba-tiba datang? Jadi saudara, mari kita siapkan diri kita. Mari kita bertekun di dalam doa, tetapi juga tetap bersyukur dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk kita terus bisa menjadi saksi Tuhan. Berbahagialah kita jika saat Kristus datang, dia mendapati kita berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap berjaga-jaga, menyiapkan diri, menyambut kedatangan-Mu, dan melakukan bagian kami dengan tetap bertekun dalam doa, tetap bersyukur, dan tetap melakukan perintah-Mu dengan segala ketaatan. Karena kami adalah hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Shalom.